salah memakai perut terburai. Oh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Visip yang ada di rumah? Ketemu lagi dengan kami di sini di Beranda Maklong bersama saya Maklong Marisa. Nah, pada hari ini kita kedatangan teman berbincang yaitu Ibu Dr. Raja Suzana Fitri, MPD. Apa kabar, Bu? ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, beliau adalah budayawan Melayu. Nah, pada hari ini kita akan berbincang tentang pakaian tradisional Melayu ya, Bu ya. Gitu. Mungkin boleh Ibu ceritakan sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya pakaian tradisional Melayu ini? Perkembangan pakaian itu sejalan dengan sejarah perkembangan kerajaan Melayu, ya. Di mana selalu di setiap acara-acara tertentu pemberian penghargaan selalu disimbolkan dengan pemberian seperangkat pakaian Melayu. Jadi orang yang berjasa, orang yang mempunyai integritas yang tinggi terhadap kerajaan selalu dihadiahi dengan seperangkat pakaian Melayu. Oke, itu semacam Sejarah. reward ya, hadiah ya. Iya. Nah, ada ini filosofi di balik pakaian Melayu itu nggak sih, Bu? Iya, ada filosofi yang mengatakan pantang memakai memandai-mandai. Ada yang lebih ekstrim lagi mengatakan salah memakai perut terburai. Oh. Jadi sebenarnya penempatan dalam pemakaian baju Melayu itu ada. Oke. Ya. Mungkin lebih spesifiknya dikatakan bahwa apabila memakai pakaian Melayu, jaga pelihara aib dan malu. Duduk jangan membuat malu, berdiri jangan mengharu biru, tegak jangan mencari seteru, bercakap jangan lidah berbulu. Itu filosofi dalam ketika memakai pakaian Melayu. Oke, yang artinya dalam berpakaian Melayu itu ada pakem-pakem yang tidak Iya. boleh dilewatkan, yang Iya, harus dipenuhi iya. begitu ya. Oke, Bu, ada berapa jenis sih pakaian Melayu atau cuman baju kurung seperti yang kita tahu? Bagaimana? Iya. Sebelum saya memasuki pada jenis-jenis, Oke. ya mungkin saya ingin bicara sedikit tentang baju kurung. Ya, Oke. apa itu baju kurung? Baju kurung, ya, sesuai dengan katanya kurung. Jadi ketika seseorang itu memakai baju kurung, dia itu dikurung, dia itu dikungkung oleh aturan-aturan. Oke. Aturan tertentu, yaitu diatur oleh adat. Ya, adat di mana adat itu bersumber pada syara, ya, pada Quran dan hadis. Jadi apa yang dianjurkan oleh syara itulah yang dilakukan ketika orang itu memakai baju kurung. Oke. Nah, untuk baju kurung sendiri itu biasanya digunakan oleh laki-laki atau perempuan? Baju kurung ini ada dipakai oleh laki-laki dan ada dipakai oleh perempuan. Yang laki-laki juga ada variasi-variasi jenisnya. Misalnya yang kita kenal pada sampai hari ini, misalnya ada jenis baju kurung teluk belanga, ada jenis baju kurung cekak musang. Ya. Mungkin saya jelaskan sedikit kenapa dia dinamakan teluk belanga. Teluk Belanga itu adalah nama daerah ya di Singapura, ya, namanya Kampung Teluk Belanga. Disitulah awalnya orang mempopulerkan jenis teluk belanga itu, di mana kancingnya itu satu, dia bulat saja, tidak berkerah, tetapi satu, kemudian ada belah itu sekitar 4 jari. Itu teluk belanga. Yang kedua adalah cekak musang. Cekak musang itu baju kurung yang sekarang banyak dipakai oleh orang Melayu pada dewasa ini. Ya, kenapa namanya cekak musang? Karena lehernya dicekak, ya, dicekak oleh seperti leher musang, ya. Dia berkancing 5. Oke.
kancing 5. Itu saja ya, Bu ya? Iya. Oke. Nah, mungkin lebih spesifik penjelasannya mungkin kita bisa undang model Ya, untuk silakan. agar teman-teman di rumah sobat visip yang ada bisa melihat seperti apa sih bentuk dari cekak musang itu sendiri gitu. Mungkin silakan modelnya. Yang laki-laki ini adalah model baju kurung cekak musang. Ya, di sini mungkin saudara kita hanya memakai bajunya saja. Sebenarnya baju itu bisa dipakai istilah orang Melayu sedondon. Ya, sedondon itu satu style ya, boleh ya. Dan ini cara pemakaian kain ya. Baju kurung cekak musang ini terdiri atas 5 kancing, 3 di bawah dan 2 di atas ya, di mana 5 itu melambangkan rukun Islam. Jadi filosofinya memakai baju kurung yang 5 kancing itu ya. Kemudian memakai kain samping ya. Kain samping ini dipakai di atas lutut ya, di atas lutut. Ada juga yang memakai di bawah lutut dan ada juga memakai sebatas betis ya bawah. Apa bedanya Bu pemakaian Ya, begini? pada masa lalu ya, pakaian ini mempunyai simbol-simbol. Kalau di atas lutut itu menandakan sang pemakai masih belum menikah. Kalau di bawah lutut itu sudah menikah dan labuh ya, labuh sebetis ya, itu menandakan seorang alim ulama. Jadi semakin panjang kainnya menandakan dia semakin tokoh yang dihargai. Oke. Nah, kalau yang untuk perempuan Bu gimana? Ya. Mungkin boleh bergeser. Mungkin boleh bergeser? Ya, terima kasih. Begini ya, ada filosofi dalam berpakaian Melayu ya. Ada pertama ya, pakaian Melayu itu hendaklah melambai-lambai ditiup angin. Kenapa melambai-lambai ditiup angin? Maksudnya baju Melayu itu tidak ketat. Ya, jadi ketika ada angin, dia akan bergoyang, akan melambai-lambai. Itu filosofi yang pertama. Begitu juga dengan laki-laki ya. Juga besar. Iya, dia melambai-lambai ditiup angin karena harus besar. Yang kedua, pakaian Melayu itu tidak membuka aib diri. Maksudnya tidak membuka aib diri itu bahannya bukanlah dari bahan yang tipis transparan. Jadi ketika membuat baju kurung atau memakai baju kurung, jangan sampai memperlihatkan warna kulit di dalam, maksudnya begitu. Dan yang ketiga, baju kurung itu hendaklah menutup aurat. Ya, hendaklah menutup aurat. Itu filosofi baju kurung ya. Ini seperti kita lihat ya, sebalik tangannya ya, tangannya itu dibuat besar ya, bajunya juga besar. Dan ciri-ciri pakaian Melayu itu dia mempunyai pesak dan kekek namanya. Yang mana itu Bu, pesak dan jadi pesak dan kekek itu coba ya, ini ya, ini diberikan lebih jahitan dari ukuran badan sebenarnya. Ini ukuran badan dari atas, dari bawah ketiak ya. Ini sisanya, ini dinamakan pesak. Dan di ketiak ini yang ditambah lagi ini dinamakan keke. Jadi ketika beraktivitas itu lebih leluasa, lebih karena lebih leluasa longgar ya. dan itu tadi konsep melambai-lambai ditiup angin tadi. Sama seperti laki-laki juga seperti juga itu. ada. Ya, ada. Coba di gini kan tangannya. Kita lihat ya. Ini ada penambahan kain pada sisi kiri dan kanan. Ya. Itulah yang itu ciri khas dan pesak. Ya, ciri khas dari baju Melayu itu. Nah ini Bu, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang pakaian tradisional Melayu yang mungkin pada zaman dahulu itu dipakai sebagai pakaian harian muda-mudi Melayu juga ya. Tapi karena perkembangan zaman saat ini kan sepertinya pakaian Melayu hanya dipakai
di saat-saat tertentu saja, misalnya pada hari Jumat atau hari kebesaran lainnya. Kalau Ibu lihat bagaimana sih sebenarnya fenomena penggunaan pakaian Melayu di muda-mudi zaman sekarang? Iya, saya menjawabnya dengan melihat pada masa lalu dulu. Oke. Tadi saya katakan bahwa semua mempunyai makna, semua mempunyai lambang-lambang yang bermakna, ya, seperti ukuran kain tadi, panjang pendeknya kain, ya. Kalau perempuan juga mempunyai simbol, ya, simbol, ya. Simbol itu kalau laki-laki namanya hukum songket, ya, hukum songket. Kalau laki-laki dilihat pada panjang pendeknya kain, kalau perempuan dilihat dari kepala kain, ya, kepala kain. Misalnya Bu Marisa sekarang kepala kainnya di ini, kepala kainnya, ya, misalnya begini. Jadi di mana posisi kepala kain itu? Kalau perempuan, ya, kalau misalnya ini songket, ya, hukum songket, tidak berlaku untuk ini atau untuk kain yang lain, ya, namanya hukum songket. Jika kepala kain berada di depan, itu menandakan bahwa sang perempuan belum menikah. Oh iya, Kainnya, kepala kainnya seperti ini. Kalau memakai songket, kan? Kalau kepala kainnya di belakang, itu tandanya yang memakai sudah menikah. Kalau kepala kainnya di sebelah kanan, itu menandakan miring di sebelah kanan, itu menandakan bahwa yang memakainya adalah istri datuk-datuk atau orang berada. Dari sebelah kanan, ya. Jadi kalau kepala kain di sebelah kiri, itu menandakan yang memakai itu adalah seorang janda. Jadi tidak perlu misalnya di dalam sebuah majelis, di sebuah majelis, oh, lihat kepala kainnya, oh, ternyata dia sudah menikah, oh, ternyata dia istri datuk-datuk misalnya. Jadi dengan simbol-simbol begitu sudah memberikan penjelasan. Iya, ternyata dia seorang janda. Pada sekarang, ya, hari ini kita melihat simbol-simbol itu sudah tidak dipakai dan tidak dipahami lagi. Saya ingin menggarisbawahi bahwa memakai baju kurung, terutama untuk yang saya rasakan, ya, untuk perempuan atau anak-anak muda, anak gadis, ya, bahwa memakai baju kurung ini kita bisa masuk ke acara apa saja, ya, dia tidak canggung lah, apakah acara resmi atau setengah resmi ataupun katakanlah tidak resmi, dengan berbaju kurung, ya, kita bisa masuk ke mana saja. Mungkin itu, Ibu. Berarti kalau sekarang mungkin ada muda-mudi yang memang belum memahami mengenai penggunaan, misalnya songket deh gitu. Ketika dia masih bujang harusnya menggunakan songket di atas lutut, tapi mereka tidak tahu, akhirnya pasang di bawah gitu, ya. Nah, berarti kita perlu juga untuk mengedukasi para remaja, para muda-mudi ini agar mereka tetap mempertahankan dan melestarikan budaya Melayu, ya, Bu, ya. Iya. Oke, kalau begitu. Waduh, cukup menarik ya, Bu, ya, perbincangan kali ini. Tapi sayang waktu jua yang memisahkan kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada kalimat penutup dari Ibu, silakan. Ya, baik. Saya akan menyampaikan sebuah pantun yang berbunyi, kalau ada rindangnya kayu, tempat pipit hendak bertarung. Apa tanda orang Melayu memakai songket berbaju kurung? Waduh, oke. Oke, baiklah, dengan begitu bincang-bincang kita pada hari ini kita tutup. Terima kasih Ibu Raja Suzana sudah bersedia hadir. Terima kasih juga para model yang cantik dan yang ganteng, ya. Sebelumnya, karena tadi Ibu Raja Suzana sudah memberikan pantun, berarti wajib kita balas sebagai warga Melayu. Mudik sungai berakit-rakit, rakit bersama si Awang Budiman. Baju Melayu berkain songket, warisan bangsa zaman berzaman. Oke, saya Maklong Marisa undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk visit official umrah. Terima kasih.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble.